Nyesal? Enggak. Aku nggak nyesel nolong dia. Pas dia masuk kereta, masuklah. Ditanya orang itu lah, kayak mana dia sadar atau enggak? Nggak tahu, tengoklah ke dalam. Ku bilang itu kan, masuklah semua orang itu. Keluarlah orang itu. Sama-sama yang udah sadar itu ya kan. Kayak mana jadinya kita pergi atau kayak mana? Aku diam aja. Aku tengok kayak aja orang itu. Tapi gak aku tengok lagi dia karena masih kayak kesal loh, bukan marah tapi kesal aja gitu. Udahlah, nggak usah marah, masa gitu aja langsung marah kayak gitu, karena aku orangnya pemaaf. Anjay. Orang itu ngomong-ngomong kayak mana jadinya pergi atau enggak atau kayak mana, terus kata orang itu, ayo udah, ayolah, cuman pas mau pergi kami ini ada yang membonceng dia tadi itu, yang kesurupan itu, dibilangnya lah, tiba-tiba muntah-muntah lah dia. Wah, katanya gitu kan. Heran lah kami. Kenapa kau? Alay kali kau. Apalagi bau bawang putih, karena seingat kami bawang putih yang kami apakan. Jadi kan pasti kecium lah aroma bawang putih itu. Jadi kami bilang, alay kali kau, masa bawang putih langsung muntah-muntah kau. Enggak, bu, habis dia, katanya lah kayak gitu. Dek, bikin gemetar lah aku. Cuman sambil berdoa, pokoknya sepanjang apa itu berdoa aja aku terus, yang mungkin cuma Tuhan Yesus sama makku itu aja. Ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang lagi terjadi Tuhan Yesus, takutku dia ikut kesurupan juga. Kali kau kata, tapi sambil muntah-muntah lah dia kan, jadi kami kasih lah minum. Nggak mau aku boncengan sama dia, kata ya, kali dia kan langsung depan orangnya loh. Biasanya kan kita bicarakan, membicarakan orang itu di belakangnya, ini langsung depan orangnya. Bu apa? Mana ada bau aku? Katanya. Tapi sambil cium-cium dia kan. Iya nggak ada bau dia, kami bilang kayak gitu. Bu kali dia kak, bu amis, sambil muntah lah dia bilang kayak gitu kan. Yaudah, kami bilang lah, jadi kayak mana? Jadinya atau enggak? Udah lo pulang, sekata dia yang bilang bu amis ini. Tapi yang kesurupan ini tetap mau ikut gitu ya kan. Memang udah jauh perjalanan kami, udah kira kurang lebih 1 jam. Gak mungkin lah balik lagi ya kan. Sayang, udah maghrib, udah mau maghrib juga. Bu kali mau aku samamu, kata lagi itu. Ya udahlah, sama si inilah dia, dibayi sama yang lain kan, gak mungkin sama aku ya kan, soalnya kan belum cakapan situ. Dia istilahnya gini loh, gengsi dia tinggi, aku pun tinggi, jadi kami sama-sama gak mau mencakapi gitu, walaupun gaknya besar-besar kali masalah itu, pokoknya itu loh. Mungkin Tuhan membuat aku, memberi aku kekuatan gitu untuk menyadarkan dia dari kesurupan itu. Salah satu bentuk supaya kami cakapan, soalnya itulah kami musuhan terlama gitu ya kan, karena nggak mungkin lah satu tempat kerja musuhan ya kan, soalnya kami bersampingan juga tempat kerjaannya. Jadi mungkin itulah salah satu cara Tuhan yang sangat hebat. Dan sampai ke rumah, kalian tahu, aku langsung demam. Karena memang dari awal siap aku menyembuhkan dia gitu dari kesurupan itu, langsung merah lah telinga aku, merah kali kayak mana lah, habis terbakar gitu ya kan. Terus tenagaku habis, dan membawa kereta aja aku nggak bisa. Untung ada temanku yang bonceng tadi itu tahu bawa kereta, jadi dia lah aku suruh yang bawa kereta. Biarlah pelan-pelan nih gitu ya kan, yang penting sampai dengan selamat. Sampai ke rumah sakitlah semua badanku, aku udah panik. Aku cerita kali sama makku gitu ya kan, sama wajar lah kita berbagi cerita gitu. Mereka nggak percaya awalnya. Kau tunjuk lah muka-mukanya, ini yang kesurupan itu, ini yang apa. Langsung aku bilang lah, kusuk lah aku dulu mak, sakit kali badanku, kayaknya mau sakit aku ini, aku bilang kan. Jadi dikus mama aku lah. Dan pas besoknya aku demam, untung juga aku besok libur gitu ya kan, jadi aku bisa istirahat di rumah. Dan teman kami yang aku bilang, yang mantan karyawan itu, si Cia itu, ternyata dia ada penyakitnya yang memang katanya sering kesurupan, sudah disembuhkan, udah dibawa ke orang pintar ke apa udah, tapi memang katanya nggak bisa, memang sudah melekat di sininya gitu ya kan, siapa itu. Cuman aku percaya nggak percaya awalnya, cuman karena
Sudah kulihat dengan mata kepala aku langsung, dia langsung kayak gitu. Kan nggak mungkin lah orang itu janjian. Orang itu saya nggak jumpa loh, nggak pernah jumpa, nggak pernah chatan kayaknya, nggak pernah memang. Soalnya aku ingat waktu aku baru masuk di situ dia, aku masuk kerja di situ, sebulan kemudian dia keluar, baru masuk yang aku bilang yang tadi kesurupan itu. Dia katanya tiap detik tiap menit, bukan tiap detik sih, dia katanya sehari itu memang wajib ada kesurupannya, wajib didatangi gitu, diapakan badannya gitu ya kan. Cuman nggak tahu itu terserah orang itu benar atau enggaknya. Cuman yang penting kulihat dengan mata kepalaku sendiri dia memang kesurupan, dan aku percaya itu sakitnya. Memang aku nggak tahu cara menyembuhkannya kayak mana. Cuman kalau boleh mungkin menurutku ya, dia harus banyak-banyak berdoa gitu, ibadah. Memang aku awalnya berpikir gini loh, aku sudah jarang gereja, jarang memuji Tuhan, jarang berdoa, jujur aja jarang berdoa. Tapi kenapa Tuhan kasih aku kekuatan untuk menyembuhkan mereka berdua yang kesurupan itu? Kenapa tidak yang lain? Karena yang lain yang aku bilang itu, mereka banyak loh yang rajin ke gereja, yang rajin ibadah, yang tiap hari diposting. Aku tahu karena mereka sering posting pakai baju gereja. Jadi aku memang awalnya berpikir, kenapa harus aku? Kenapa enggak mereka? Kenapa harus aku, Tuhan? Aku bilang kayak gitu. Tapi memang tahu mungkin itu salah satu alasan juga ya, kayak yang aku bilang tadi itu. Dan aku percaya, di situ aku percaya mukjizat Tuhan itu nyata. Karena mungkin kalau nggak aku sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, mereka nggak akan keluar. Dan mungkin katanya kalau orang kesurupan lama-lama itu takutnya arwahnya itu hilang entah kemana, berpergian. Jadi takutnya mereka kenapa lebih jauh dari situ gitu ya kan. Untungnya aku gak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya itulah cerita tentang pengalaman aku selama aku pergi mandi-mandi bersama teman satu kerjaku. Dan aku mengucapkan terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis. Maaf juga karena belibet. Ini awal aku mulai video dan awal aku mulai konten. Dan jangan lupa komen ya. Kalau ada kesalahan atau apapun itu, aku akan memperbaikinya. Sampai jumpa di dan video cerita aku selanjutnya.